Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Hamidah. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi A. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi dan Bisnis dan dosen pengampu Ibu Nadia Rista, MPD, saya akan menyampaikan resensi tentang buku yang saya miliki saat ini. Judul buku yaitu Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Penulis Dr. Andes Marno Habib MM dan Dr. Andes Edi Aziz HSEMM. Penerbit Galia Indonesia, Jalan Rancamaya, Kilometer 1, Warung Nangka, nomor 47, Bojongkerta, Ciawi, Bogor Selatan 16720. Email gelia.indo@cbn.net.id. Tahun terbit 2004, tebal halaman 151. Selanjutnya, daftar isi, yaitu bab 1, dari isi materi bab 1, yaitu 1. Konsep bilangan, 2. Konsep penjumlahan, 3. Konsep pengurangan, 4. Konsep perkalian, 5. Konsep pembagian, 6. Konsep pemangkatan bilangan, 7. Konsep perkalian bilangan berpangkat, 8. Konsep pembagian bilangan berpangkat, 9. Konsep pengakaran bilangan, 10. Konsep penjumlahan atau pengurangan bilangan terakar, 11. Konsep perkalian bilangan terakar, 12. Konsep pembagian bilangan terakar, 13. Konsep logaritma, 14. Konsep eksponensial. Selanjutnya yaitu bab 2 dan isi materinya yaitu 1. Deret hitung aritmetika, 2. Deret ukur geometri atau deret kali. Selanjutnya bab 3 yaitu isi dari materi bab 3 ke 1. Penggunaan deret hitung aritmetika dalam ekonomi. Kedua, penggunaan deret ukur geometri dalam ekonomi. Ketiga, teori bunga majemuk. Dan keempat, teori pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, bab 4, yaitu pengertian fungsi, yang isi materinya pengertian fungsi, bentuk-bentuk fungsi, membentuk fungsi, hubungan dua garis lurus, dan mencari akar-akar fungsi. Selanjutnya, bab 5, yaitu penerapan fungsi dalam ekonomi. Yang pertama, fungsi permintaan. Yang kedua, fungsi penawaran dan kurvanya. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Yang keempat, pajak. Yang kelima, subsidi. Yang keenam, fungsi biaya. Yang ketujuh, fungsi penerimaan. Yang kedelapan, pulang pokok, keuntungan, dan kerugian. Yang kesembilan, fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan multiplier. Yang ke-10, disposable income, dan yang ke-11, pendapatan nasional. Selanjutnya, bab 6, yaitu sistem bagi hasil bank syariah dan perhitungan bunga bank konvensional. Materinya yang pertama, yaitu pengertian bank syariah. Kedua, perbedaan konsep pengelolaan bank syariah dan bank konvensional. Yang ketiga, metode perhitungan bagi hasil bank syariah. Dan yang keempat, perhitungan bank konvensional. Selanjutnya, bab 7, yaitu depresiasi. Materinya yang pertama, pengertian, dan yang kedua, metode penyusutan. Dan
Bab terakhir yaitu bab 8, penggajian. Yang pertama, gaji kotor. Yang kedua, lembur. Yang ketiga, gaji mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang keempat, komisi. Yang kelima, gaji bersih. Selanjutnya yaitu konsep-konsep dasar matematika. Dalam analisis ekonomi menggunakan pendekatan yang bersifat matematis. Pendekatan ini semakin penting mengingat terdapat banyak variabel yang mempengaruhi suatu keadaan ekonomi. Ilmu matematika adalah ilmu menghitung yang dapat dikembangkan sedemikian rupa, sehingga dapat mencangkup pengertian, rumus-rumus, dan teknik-teknik dalam membahas dan menganalisis problema ekonomi. Metode kuantitatif digunakan sebagai metode perhitungan masalah ekonomi dalam model matematika. Bahwa ilmu matematika itu pasti di mana serangkaian penyelesaian masalah dengan angka-angka dan simbol-simbol yang sudah barang tertentu jawabannya berakhir tidak dapat ditawar-tawar lagi. Selanjutnya yaitu kelebihan buku dan kekurangan buku. Yang pertama yaitu kelebihan buku. Kelebihannya buku ini banyak mengandung materi yang mungkin kita cari. Dan yang kedua, untuk buku ini mudah dimengerti dan mudah dipahami. Yang keempat, rumus dan penjelasannya lengkap. Dan setiap materi diberikan contoh soal. Selanjutnya itu kekurangan buku. Kekurangan buku ini terlalu banyak materi dalam sebabnya. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan resume dari buku yang saya punya saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.